Kalau baso gak bagarahnya Bapak, makanya bare solo, zakatnya bare dolo. Nah, itu enggak boleh. Harus jujur Pak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah innallaha bima ta'maluna basir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, para jemaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kami yang sepertinya masih membawa buku catatannya, kemudian hadirin hadirat yang tidak kami sebut nama satu persatu, jemaah Masjid Istiqomah Bakti Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita pertama sekali menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena sampai pada malam Ramadan yang ke-23 ini, betul Pak Ibu? 23 ya? Ya. Kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, diberikan nikmat kesempatan, juga nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah Siyam Ramadan kita. Dan sekarang kita mendirikan ibadah Qiyam Ramadan kita dalam keadaan semuanya sehat walafiat. Lai sehat sadunya Pak Ibu. Alhamdulillah. Lai kanyang bebuku tadi. Lai. Kalau kanyang bebuku ibu-ibu apa-apa, hati-hati ada resikonya gitu. Resikonya mengantuk ya Pak Ibu. Jadi tolong dulu kalau ibu lah kanyang, hati-hati, mari sama-sama jago dulu waktu yang 20 menit ke depan ini, kita sama-sama berbagi ilmu. Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi Bapak Ibu. Terutama ibu yang enggak bersanda-sanda di belakang Ibu, jangan terlalu nak. Ibu, insyaallah. Kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggalkan Al-Qur'an dan sunnahnya sebagai pedoman hidup kita bersama. Bapak Ibu, pada malam hari ini judul tausiah kita adalah ketentuan zakat fitrah. Jadi cerita kita adalah masalah syariat atau fikih tentang zakat fitrah. Tadi saya bacakan salah satu dalil Al-Quran yang terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 110. Kalau zakat secara umum itu ada berapa dalil dalam Al-Quran ataupun hadis yang bisa nanti kita jadikan rujukan. Jadi sebagai pengantar Ibu Bapak, tadi kami bacakan, di sana kita pahami bahwa antara sholat dan zakat itu sering beriringan. Jadi harus Ibu Bapak menyamuan keduanya gitu. Tidak adil lah rasanya doh. Ketika sholat sempurna, tapi zakat awak lalai kita. Sholat namun rajin, tapi ketika nanti bicara zakat mal, mungkin juga zakat fitrah, kadang-kadang sebagian
kita berakal-akalan ini sebagian. Kalau kita lihat konsep Al-Quran, salat, zakat itu keduanya sama rukun Islam, sering beriringan ayatnya. Nah, ini contohnya dalam Al-Baqarah 210 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dan laksanakanlah salat itu, dirikanlah salat itu, dan tunaikanlah zakat. Jadi wa maknanya huruf ataf, berarti sama kekuatannya. Dan kita sudah akui apa itu rukun Islam. Yang 5, bunyal Islamu ala khamsin, itu didirikan Islam karena 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersyahadat, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, siamu Ramadan. Kemudian nanti juga haji ke Baitullah bagi yang mampu. Jadi sama. Nah, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, apapun yang kita lakukan, segala kebajikan yang kita lakukan, li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, itu adalah untuk dirimu dan kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Jadi seluruh kebajikan itu kata Allah, kebaikan-kebaikan termasuk salat, zakat itu kita lakukan itu sebenarnya untuk diri kita dan nanti akan dibalas oleh Allah dengan pahala di sisi Allah. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah terhadap apapun yang kita lakukan, kita salat, kita berzakat, Allah itu basir. Allah Maha melihat, pasti tahu Ibu Nama. Jadi ini zakat tadi. Zakat itu ada 2 macam. Bagi yang hartanya sampai senisab, sampai haulnya setahun, itu ada kewajiban namanya zakat mal, zakat harta. Jadi silakan Ibu Bapak nanti juga yang mempunyai, yang sudah memenuhi syarat hartanya sampai senisab, haulnya sampai, nanti juga jangan lupa menunaikan zakat malnya. Sekarang kita akan lebih perdalam masalah zakat fitrah. Zakat fitrah, kita lihat dulu satu dalil bicara zakat fitrah. Ini ada hadis riwayat Muslim, an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Umar, apa katanya, bahwa Rasulullah itu bersabda, faradha zakatal fitri, Rasul mewajibkan zakat fitrah min Ramadan, dari bulan Ramadan. Ini karena adanya bulan Ramadan, atau di bulan Ramadan, ala kulli nafsin, bagi setiap orang. Jadi pertama yang dipakai Ramadan, berarti zakat fitrah itu karena berkaitan dengan Ramadan. Kalau tidak ada Ramadan, tidak ada zakat fitrah. Inilah masih benar. Jadi Rasul wajibkan zakat fitrah dari bulan Ramadan, ala kulli nafsin, bagi setiap orang, minal muslimin, yang agamanya Islam. Ini disampaikan ketiganya, berarti kewajiban bagi semua orang yang beragama Islam, hurrin au abdin, apakah dia merdeka atau dia budak, au rajulin, apakah dia atau dia laki-laki, awi imra'atin, atau dia perempuan, saghirin au kabirin, apakah dia kecil atau dia besar, sa'an min tamrin, 1 sa' dari tamrin, au sa'an min syair, 1 sa' dari gandum. Jadi ini Bapak, salah satu dalil bicara tentang zakat fitrah. Diwajibkan zakat fitrah oleh Rasulullah bagi setiap muslim karena bulan Ramadan ini semua orang, apakah dia merdeka atau budak, apakah dia laki-laki atau perempuan, apakah dia anak kecil atau orang dewasa, sama semuanya. Berarti dikenakan kewajiban zakat fitrah. Berapanya? Kalau bahasa hadis, sa'an min tamrin, 1 sa'.
Satu sok tuh dalam kajian fikih berapa? Itu dihitung 4 mud namanya. 1 mud itu berapa kalau dulu? Nah, belum ada timang-timang itu, Bu. Itu 4 genggam tangannya orang-orang dewasa. Jadi ini bahasanya, Bu. Jadi diganggam segenggam itu diambil kali itu zaman dulu, Bu kan? Nah, hitungan zaman Rasulullah ada hadisnya itu diperkirakan. Nah, tapi sekarang sudah dikonversi, sudah dihitung lebih disesuaikan. Maka sekarang ukuran zakat fitrah, nah apalagi kita di Pasaman sudah ditetapkan itu adalah beras seberat atau makanan pokok 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Jadi itu di kampung kita ini. Di Pasaman yang mendapat kita, nah sekarang ditetapkan oleh pemerintah itu takaran zakat awak, zakat fitrah ada 3 macam. Kelas 1 berapa? 38.000. Itu yang paling rancak tuh, makan baris Solo atau yang lebih rancak lah. Kemudian kelas 2-nya 35.000. Yang paling bawah 33.000. Yang penting berapa? Kita jangan sampai nanti membayarkan zakat fitrah itu di bawah standar makan awak sehari-hari. Kalau bakso gak bagarahnya Bapak, makannya bare Solo, zakatnya bare Dolo. Nah, itu enggak boleh. Harus jujur awak itu. Zakatnya makan hari-harinya yang paling lama, itu kan yang paling rancak, paling mahal. Kalau bare Solo kini kan 190 atau sekarang 10 kilo itu berapa? Kalau yang biasa dapat 140 ribuan. Jadi kita harus tapi kalau makan kadang-kadang yang rancak, kadang-kadang yang kurang rancak, sebaiknya kita pakai yang rancak itu. 34.000 kira-kira istilahnya enggak, mungkin insya Allah lah Pak ya. Nah, jangan kita pakai enggak bara rasanya itu, Bu. Mungkin sebagian kita yang rezeki kita ini, alhamdulillah kita semuanya pada dasarnya kita adalah masih diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang enggak boleh istilahnya mencaliah tadi, Bu, akal-akalan. Kalau zakat yang rendah, hari-hari yang rancak itu tidak boleh. Nah, apa fungsinya zakat fitrah? Nah, jadi tadi aturannya sudah sampai. Sekarang ada 2 fungsi dalam hadis. Rasul bersabda, fungsi yang pertama zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaimi minal lawi warrafasi. Zakat fitrah itu gunanya adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa kalau-kalaunya pernah mengucapkan kata-kata yang tidak bermanfaat atau berkata-kata keji selama puasa. Berarti berapa adalah membersihkan satu hal dari dosa mulut. Karena inilah Ibu Bapak yang merusak nilai puasa awak. Dulu mungkin pernah dikaji Ustaz awak, khamsun yuftiruna shaim, dari 5 hal yang menyebabkan orang berpuasa itu sama dengan berbuka hilang nilai pahalanya. Itu ampeknya dari mulut. Jadi mulut ini dosanya luar biasa, Bu. Apa yang ampek itu? Yang pertama al-kazib, baduto. Mungkin ada seorang puasa awak baduto juga kan, talonsong mungkin lupa atau tidak lupa. Yang kedua, ghibah, bergunjing. Kita berpuasa tapi kadang menggunjingkan orang lain juga. Mencari-carikan keburukan saudara awak juga. Yang ketiga, namimah, mengadu domba, menghasut, mengkompori, memprovokasi. Kemudian yang keempat, bersaksi palsu. Diminta persaksian kebenarnya, ditukar balikan. Yang kelima baru nazratu bisyahwah, melihat dengan pandang mata. Jadi yang 4 inilah barangkali mungkin ada terucap perkataan yang tidak benar atau mungkin kasarnya serang puasa. Nah, yang mudah-mudahan anak awak kadang-kadang kalau empek kata-kata yang carut marut, yang tidak benar, termasuklah kata-kata yang menyakitkan hati orang tua, itu juga berbahaya, Bapak. Merusak nilai puasa awak atau merusak tetangga awak dan sebagainya. Jadi fungsi zakat fitrah yang pertama di antaranya bahasa hadis Nabi, ini hadis riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Manfaat zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim, membersihkan orang yang berpuasa itu minal lawi, dari perkataan yang tidak bermanfaat, lawa, yang tidak berguna, yang sia-sia, warrafas, dan perkataan yang keji. Yang keji. Keji itu yang menjijikkan, yang berdosa lah, Ibu. Itu yang pertama. Yang kedua apa gunanya?
tu'matan lil masakin. Puas zakat fitrah itu guna yang kedua adalah untuk memberi makan orang-orang miskin. Amat nih Bapak, jangan sampai beko di hari 1 Syawal tuh kita kan hari berbahagia. Hari awak lah babuko balik dari sebulan awak puasa Ramadan, kita diberikan kebahagiaan, dibolehkan kembali makan. Makanya Bapak pagi itu kita sunat wak sarapan tuh. Pagi 1 Syawal menjelang awak pagi raya salat Idul Fitri itu disunahkan awak kita makan sarapan dulu, bro. Ini sunnah. Karena menyampaikan kalau tidak ada lagi masanya kita berpuasa, sudah selesai berpuasa. Datanglah hari kita Idul Fitri itu. Jadi jangan sampai nanti apa maksudnya? Ketika hari Idul Fitri itu ada orang-orang miskin yang tidak makan, bersedih, yang sampai menangis. Apalagi tetangga-tetangga awak pun apa? Karena kita harus peduli juga, ada kajian kemarin bagaimana hak tetangga itu. Jangan sampai ketika makan kanyang, sementara saudara awak di tepi rumah awak, dekat tetangga awak, dia bersedih kelaparan, bro. Apalagi besok di hari raya Idul Fitri. Jadi jangan sampai juga ibu bapak keluar air mata orang-orang miskin. Karena itulah ini jalan diberikan Allah dengan zakat fitrah. Maka itu para amil-amil masjid dipanggil semuanya yang mengumpulkan zakat fitrah, itu diharapkan sebelum Idul Fitri itu sudah disalurkan semuanya, Ibu Napa, sehingga nanti bisa dimanfaatkan oleh orang-orang miskin. Bahkan untuk makan baginya atau untuk beli baju rayo ya Pak Ibu. Kalau beli baju rayo sadanya Pak Ibu, alah Bu. Kabarnya lah ada yang sapasang, 2 pasang, 3 pasang, apalagi Pak pegawai pensiunan itulah menerima THR kan. Nggak ada alasan tak beli baju rayo itu. Nah, tarompa lah Bali, sado kue lah Bali sadanya kan. Kalau Bali sadanya kan diberikan peluang rezeki oleh Allah. Nah, bagi yang pegawai dari THR-nya, yang lain juga rezeki lainnya. Jangan sampai beko, ibu bapak ada orang-orang miskin yang taibu hatinya mencelek beko anak-anak awak lah baju rayo sadonyo. Nah, inilah juga bapak kepedulian awak dirayo kalah kesempatannya bapak. Di labih rezeki awak inilah untuk terutama yang dekat-dekat dengan kita ini benar. Nah, ini gunanya. Lalu Bapak, nah tadi kita ulang lagi ini syarat wajib zakat fitrah tadi kan beragama Islam, merdeka. Kemudian juga Ibu Bapak, ini juga ada perlu kajian fikihnya. Syarat wajib zakat fitrah itu juga namanya dia menemui 2 waktu di antara Ramadan dan Syawal. Apa maksudnya Pak Ibu? Orang yang wajib zakat fitrah itu mendapatkan waktu Ramadan dan Syawal walaupun sesaat. Contoh Bu, lah iya cucu ibu atau anak-anak Pak Ibu sebelum matahari terbenam lahir dia. Nah, nanti pas masuk azan maghrib masih hidup dia. Lalu dia meninggal nanti setelah maghrib itu wajib zakatnya karena dia mendapatkan waktu. Jadi anak yang lahir sebelum matahari terbenam dan mendapatkan waktu Syawal dia itu wajib zakat fitrah. Jadi dapat 2 waktu. Tapi kalau dia meninggal sebelum orang babuko maghrib itu tidak wajib zakat fitrah karena dia tidak mendapatkan Syawal. Nah, ini dipahami oleh para ulama. Jelas Bapak Ibu? Atau dia lahir setelah orang azan maghrib, cucu awak wajib zakat fitrah? Tidak, karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Jelas Bapak Ibu? Ya, termasuk asiko yang muda-muda kan kewajiban zakat fitrah itu kan untuk yang awak tanggungi. Nah, dia menikah setelah sholat maghrib 1 Syawal. Apakah suaminya sudah punya kewajiban zakat fitrah bagi istrinya? Tidak, belum. Karena dia tidak mendapatkan Ramadan. Berarti masih kewajiban orang tuanya, Bro. Karena ada yang kan nikah sudah rayu ke maghrib. Nah, mudah-mudahan kan agak-agak kan. Kok ada beko ini contohnya, Bro. Nah, jadi dia tidak wajib. Berarti tidak wajib zakat fitrah orang yang meninggal sebelum matahari Ramadan itu nanti berakhir. Tidak wajib zakat fitrah anak yang lahir setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Tidak juga wajib zakat fitrah bagi mu'alaf yang baru masuk Islam setelah matahari terbenam di akhir Ramadan. Tadi juga dimasukkan, tidak wajib zakat fitrah bagi orang yang dalam tanggungan istrinya yang baru dinikahnya selepas matahari terbenam di akhir Ramadan.
Nah, bagian yang terakhir, kapan membayar zakat fitrah? Nah, ada namanya waktu harus. Waktu harus itu boleh dibayarkan zakat fitrah itu dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Yang kedua namanya waktu wajib. Kapan waktu wajib itu membayar zakat fitrah? Setelah matahari terbenam sampai waktu subuh 1 Syawal. Ketiga namanya waktu afdol. Yang utama, kapan itu? Setelah sholat subuh sampai sebelum sholat Idul Fitri. Ini juga dari para ulama. Ada waktu yang makruh. Makruh dianggap di sini sesudah sholat Id sampai sebelum terbenam matahari di hari 1 Syawal. Yang terakhir, waktu haram yang tidak boleh lain, yaitu setelah matahari terbenam pada 1 Syawal itu. Berarti orang yang tanya Bapak, makanya dikuatkan dengan hadis, orang yang membayar zakat sebelum Idul Fitri, itulah zakat fitrah yang diterima. Tapi kalau sudah sholat dia bayarkan, berarti dia sama dengan sedekah biasa. Karena itu Bapak, jangan sampai besok talambe awak membayar zakat fitrah. Itu mungkin Bapak yang dapat kita sampaikan, dengan harapan mudah-mudahan dari sekarang, daripada nanti kita terlambat atau bagaimana, silahkan diberikan zakat fitrah untuk diri kita dan untuk tentunya semua orang-orang yang dalam tanggungan kita. Mudah-mudahan Allah terima puasa kita, Allah terima zakat fitrah kita, ataupun mungkin zakat mal kita. Dan kita berharap Ibu dan Bapak, mudah-mudahan segala aktivitas ibadah Ramadan ini, ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti di akhir Ramadan betul-betul diampuni dosa-dosa kita yang berlalu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat, dan banyak maaf kalau ada yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.